Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam kita senantiasa curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di hari yang ke-21 kita berpuasa dan kita berharap mudah-mudahan sampai ke hari 21 ini Allah masih memberikan kepada kita karunia berupa keistiqomahan dalam menjalankan puasa Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan balasan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah saya preview pada video yang terakhir saya di YouTube, teman-teman sekalian, ada 2 buku yang mau saya bahas. Ini satu, yang kedua adalah ini. Ini adalah 2 buku saya yang saya tulis, yang ketiga dan yang keempat ya. Ini adalah yang ketiga, judulnya Udah Putusin Aja, dan yang keempat judulnya adalah Yuk Berhijab. Dan 2 buku ini kayak jadi apa ya? Kayak jadi semacam penegas bahwa saya tuh kayak dinilai sama netizen zaman dulu suka banget ngurusin urusan cewek gitu ya. Bahkan kalau buku ini ada yang nanya, dulu bukunya bukan warna biru dan bukan warna pink, dulu bukunya yang ini warna Yuk Berhijab warna warna ungu, dan yang ini yang warna pink, Udah Putusin Aja. Nah, kenapa diganti? Ya salah satunya karena cowok-cowok menjadikan saya sebagai musuh utama gitu ya, musuh bersama. Kenapa? Karena mereka menemukan banyak fenomena, akhirnya cewek-cewek mereka yang pacaran itu pada minta putus gitu ya. Kenapa? Gara-gara baca Udah Putusin Aja. Yang menarik waktu itu ada zaman tuh masih zamannya Twitter ya, tahun 2012, tahun 2013, 2014 gitu ya. Ada yang sampai punya tweet begini: kalau seandainya cewek Anda tiba-tiba minta putus, berarti ada 3 kemungkinan. 1, dia sudah bosan sama Anda. 2, dia punya gebetan yang lain. Yang ketiga, dia followersnya Felix Yao gitu ya. Nggak, itu guyonan aja. Tapi yang pengen saya bahas pada hari ini teman-teman sekalian adalah Yuk Berhijab. Jadi ini coba kita bahas pada hari ini, karena bagi saya ini mulai banyak sekali orang-orang yang justru bukan muslim yang mempertanyakan, kenapa sih orang-orang itu harus berhijab? Kenapa muslimah itu harus berhijab? Saya udah pernah bahas dulu, tapi lama sekali sudah nggak saya bahas, dan mudah-mudahan ketika kita mengulanginya sekarang ada kebaikan bagi orang-orang yang mungkin belum paham. Tapi saya ceritain dulu teman-teman sekalian, kenapa saya bisa sampai kepada nulis 2 buku ini, yaitu adalah Yuk Berhijab sama Udah Putusin Aja ini. Jadi gini ceritanya, saya mulai dakwah di sosial media itu pada tahun 2007. Jadi ketika saya pindah dari Bogor ke Jakarta, pada saat itu 2006 saya lulus dari IPB, dari Institut Pertanian Bogor. Lalu 2007 itu officially saya sudah pindah ke Jakarta. Dan ketika saya pindah ke Jakarta itu ada sesuatu yang berubah. Jadi ada sesuatu yang berubah total di dunia manusia, juga termasuk mempengaruhi dunia dakwah. Apa perubahan itu? Perubahan itu adalah ada satu wasilah baru, ada satu perantara baru, ada satu medium baru untuk berdakwah, yaitu adalah media sosial. Selama ini sebelum media sosial itu ada, ya kita berdakwah paling pol ya lewat website. Kita bikin tulisan di blog waktu itu namanya ya. Jadi kita bikin tulisan lalu kemudian ditampilkan di internet, dan kita bisa berdakwah dari situ, dari blog namanya. Jadi dari website lah, ada tulisan-tulisan tentang Islam, kita bisa berdakwah dari situ. 2007 pada saat itu setahu saya adalah orang-orang yang pertama yang masuk ke Facebook untuk berdakwah di Facebook. Dan pada saat itu kita dibilang orang-orang yang kurang kerjaan, ya, tukang main. Ngapain sih kamu main aja, bukannya dakwah? Saya masih ingat banget, itu adalah salah satu kata ustadz saya kepada saya. Kamu tuh jangan main terus, dakwah gitu ya. Dan pada saat itu tahun 2007 saya juga sudah punya akses terhadap internet, sehingga ya kita bisa main Facebook, di mana Facebook pada saat itu orangnya nggak seberapa. Ini masih tahun 2007-an. Ketika saya berdakwah di Facebook, berdakwah lewat media sosial, saya menemukan ada banyak sekali kondisi-kondisi yang berbeda. Kondisi-kondisi yang tidak sama seperti ketika saya dakwah di kampus. Malah lebih besar lagi, ada semacam kayak landscape shift. Jadi sebuah perubahan landscape dakwah yang cukup besar menurut saya. Misalnya, kalau di zaman dulu
ketika kita masih belum ada media sosial, masih belum ada dakwah online, kita langsung ketemu dengan orang, cenderung karakter-karakternya itu adalah karakter-karakter yang lebih herois. Tapi ketika sudah ada sosial media itu, karakter-karakternya itu berubah menjadi karakter-karakter yang tidak terlalu herois. Atau lebih dikatakan karakter-karakternya itu mulai mirip kayak kecewek-cewekan. Jadi cowok itu jadi kayak kecewek-cewekan gitu ya. Makanya ketika tahun 2007, saya masih ingat dulu ada satu buku judulnya Marketing in Venus. Jadi kita bagaimana caranya memasarkan produk di dunia Venus. Itu merespon daripada satu buku yang sangat terkenal di dunia, judulnya Men Are From Mars and Women Are From Venus. Jadi laki-laki itu kayak dari Mars dan perempuan itu kayak dari Venus. Jadi seolah-olah membedakan banget antara laki-laki dan perempuan. Dan memang begitu. Karena otak laki-laki itu sudah kita bahas dalam pembahasan wanita berkarir surga. Otak laki-laki itu cenderung rasional, sementara otak perempuan itu cenderung emosional. Nah, setelah ada sosial media, itu otak laki-laki atau perilaku laki-laki itu cenderung lebih emosional, lebih mendekati ke perempuan-perempuanan. Orang bilang bahwa adanya itu kalau zaman dulu sebelum ada sosial media adanya men and woman. Sekarang adanya woman and woman gitu ya. Jadi adanya adalah kalau dulu adanya laki-laki dan wanita, zaman sekarang itu adanya adalah perempuan dan woman oriented man. Jadi laki-laki yang kayak perempuan gitu ya. Nah, itu contohnya. Dan sebenarnya fenomena ini sudah ada sebelum ada sosial media juga sudah ada, walaupun nggak kentara seperti setelah ada sosial media. Apa misalnya dulu sebelum teman-teman tahu sosial media, ini sebelum zaman WhatsApp ya, 2013 aja ketika saya pergi ke Amerika, WhatsApp belum umum di sana. Waktu itu masih BlackBerry waktu itu ya. WhatsApp itu mungkin umum itu ya 2015, 2016 gitu ya. Tapi sebelum itu kan belum umum adanya WhatsApp. Jadi sebelum adanya WhatsApp, sebelum adanya Facebook, kita mengenal pesan singkat. Jadi ada SMS gitu kan ya, short message service gitu ya. Nah, short message service itu saja, SMS itu sudah membuat laki-laki itu udah kayak wanitaan. Jadi sudah kayak kewanita-wanitaan. Kenapa? Karena laki-laki itu sebenarnya awalnya nggak mudah untuk curhat. Laki-laki itu sebenarnya nggak mudah untuk emosional. Tapi ketika sudah ada yang namanya SMS, itu laki-laki terpaksa untuk menjadi emosional, berlatih nulis, berlatih mengungkapkan perasaan, menjadi lebih baper gitu ya, dan seterusnya. Apalagi setelah ada Facebook, lihat aja. Di Facebook awal-awal itu laki-laki itu kayaknya mulai muncul kealayannya. Kalau kata orang Indonesia alay gitu ya. Alay itu kayak apa? Ya contoh misalnya ya, namanya Andi yang selalu merindukanmu siang dan malam tanpa henti-henti, terutama ketika hujan dan rintik-rintik muah gitu. Nah, itu adalah nama orang, nama profil gitu maksudnya. Jadi nama profil orang tuh norak banget gitu ya. Terus bikin di wallnya itu ya, tulisan di wallnya hujan rintik-rintik dan aku tetap setia titik kan gitu kan ya, yang akhirnya melahirkan sebuah generasi namanya generasi senja gitu ya. Itu adalah akibat daripada sosial media. Jadi laki-laki zaman dulu tuh nggak ada kayak gitu. Bahkan ketika awal saya masuk ke dunia online itu juga kaget loh, kok jadi kayak gini gitu kan ya. Ini kan kita kan lahir di tahun 80-an. Kita adalah late millennials gitu kan. Early millennials. Kita adalah millennial awal yang masih ada hubungannya dengan dunia analog gitu ya. Dimana dunia analog itu sangat herois gitu kan ya, laki-lakinya jantan gitu dan seterusnya. Tapi ketika di dunia online ini semuanya berubah. Apa yang berubah tadi? Yang paling nyata perubahannya adalah bahwasanya laki-laki itu mulai berpikir ke arah keperempuanan. Artinya dunia itu mulai berubah karena seolah-olah dunia ini dikuasai oleh perempuan dan cara berpikir perempuan. Contoh, kita bisa katakan ketika ada sosial media itu adalah the rise of woman. Mulai bangkitnya perempuan ya di dunia sosial media itu. Contoh misalnya kita lihat produk-produk semuanya berorientasi pada perempuan. Awalnya produk-produk mulai mungkin berorientasi pada laki-laki, tapi setelah ada yang namanya online, produk-produk jadi orientasinya pada perempuan. Contoh misalnya, kalau kita bicara tentang laki-laki itu ngelihat pada fitur.
Kalau perempuan, sekali lagi, perempuan melihat pada emosional. Maka kalau kita mau memasarkan produk pada laki-laki dan cara berpikir laki-laki, kita tinggal bilang, ini handphonenya fiturnya begini, chipsetnya ini, lalu kemudian prosesornya ini, lalu kemudian harddisknya segini, lalu kemudian tampilannya segini. Kalau di head to head kan, maka fiturnya itu dideretin. Itu kan cara orang untuk marketing zaman dulu ya, ngederetin fitur gitu kan ya, nggak pakai apapun selain ya jualnya cuma fiturnya lebih bagus, dia lebih laku. Tapi zaman sekarang kan tidak. Zaman sekarang jarang sekali ada produk yang ngasih fiturnya atau ngasih highlight pada fitur. Tapi yang dikasih adalah pada experience orang ketika pakai. Siapa yang pakai? Bagaimana ketika dia pakai? Wah, ketika dia pakai rasanya happy gitu kan ya, bisa foto-foto setiap saat, bisa sama teman-temannya, berarti handphone ini untuk bareng-bareng. Ada misalnya ketika dia pakai kelihatannya kayak cowboy, kelihatannya kayak petualangan, adventure dan segala macamnya. Setiap produk sekarang dipasarkan dengan cara berpikir perempuan yang emosional, tidak bersifat logis. Makanya kadang-kadang ya pembelian pun tidak bersifat logis lagi. Ada satu produk yang nyata-nyata lebih bagus secara fitur tapi kalah penjualannya dengan sebuah produk yang dieksplor secara emosional. Kenapa? Karena dunia itu sudah mulai dikuasai oleh perempuan. Muncul produk-produk yang awalnya cuma untuk perempuan, itu sekarang buat laki-laki. Contoh misalnya ada produk-produk titik-titik for men, ada titik-titik for men lagi, ada titik-titik for maskulin dan segala macam. Itu laki-laki mulai diperhatikan. Laki-laki mulai ikut-ikutan manicure, laki-laki mulai ikut-ikutan pedicure gitu ya. Laki-laki mulai mempertimbangkan mix and match dan seterusnya. Mulai muncul pria metroseksual. Nah, kenapa? Karena laki-laki sudah mulai memperhatikan diri dan pengen dilihat seolah-olah ya kayak wanita cara berpikirnya. Nah, ini adalah efek daripada media sosial. Bahkan di Hollywood juga sangat dipengaruhi oleh media sosial. Ketika media sosial ini naik, maka mengubah cara berpikir laki-laki termasuk seperti kayak perempuan, maka Hollywood pun memunculkan banyak sekali heroin atau tokoh-tokoh pahlawan yang perempuan dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Lihat sekarang, Marvel itu punya banyak banget tokoh-tokoh perempuan gitu ya. Apalagi misalnya tokoh-tokoh yang awalnya laki-laki diubah jadi perempuan. Yang paling kentara Star Wars misalnya. Itu tokohnya jadi perempuan, awalnya adalah laki-laki. Artinya apa? The rise of women ini sudah mulai ada. Yang mau saya sampaikan, yang benar-benar mengubah saya, cara pandang saya tentang dakwah, tentang wasilah dakwah tentunya, bukan pada fikroh dan pada torikoh, bukan pada konsep, bukan pada metode, tapi yang benar-benar mengubah cara pandang saya tentang wasilah dakwah, tentang berubahnya lanskap dakwah pada masa setelah munculnya media sosial adalah ketika saya mengikuti satu seminar marketing yang sangat terkenal di Indonesia. Di seminar marketing itu kemudian menunjukkan ada satu perubahan besar dalam penjualan, yaitu adalah siapa yang bisa survive dalam masa-masa itu. Ternyata setelah 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, maka fix ada 3 komponen yang menguasai ya, bila tidak bisa dikatakan dunia, ya Indonesia. Jadi kalau tidak bisa kita katakan dunia, ya Indonesia. Tapi sekarang sudah terbukti juga menguasai dunia. Yang pertama adalah woman, yang kedua adalah youth, yang ketiga adalah netizen. Ini adalah 3 kuncinya. Woman, youth, netizen. Jadi ada 3 hal yang kalau ini orang bergerak, maka mereka bisa membuat sebuah perubahan. Artinya kalau orang ini mau, youth mau, woman mau, netizen mau, maka ada banyak hal yang bisa berubah. Maka ini yang saya sadari, ini sangat-sangat berpotensi untuk dakwah. Karena itulah sejak tahun 2011, saya kemudian buat Twitter, serius di Twitter untuk mendakwahkan kepada 3 ini, woman, youth, netizen. Kenapa harus di Twitter pada saat itu? Ya karena cara itulah saya bisa untuk berinteraksi dengan netizen. Kenapa kemudian saya milih untuk berdakwah di dunia online? Karena ada youth di situ. Karena youth adalah paling adaptif terhadap perubahan. Nah, untuk woman, maka saya pilih ada 2 hashtag pada saat itu. Hashtag pertama adalah udah putusin aja. Hashtag kedua adalah yuk berhijab. 2 hashtag yang pada saat itu mungkin belum terlalu famous, karena tahun 2010 teman-teman tahu sendiri itu banyak sekali orang-orang yang belum berhijab. Jadi hijab tuh masih kayak dirasa aneh, kerudung itu masih kayak dianggap
dianggap asing gitu kan ya. Dan jilbab itu, gamis atau baju apapun untuk menutup aurat itu kayak dianggap baju pesantren atau baju orang-orang yang sudah beriman gitu kan ya. Baju untuk sholat aja dan seterusnya. Dan teman-teman harus paham pada saat ketika saya menulis buku ini, Yuk Berhijab dan Udah Putusinnya, kondisinya memang benar-benar belum islami banget. Dan pada saat itu ketika saya ngadain kajian itu yang datang 20 itu sudah jackpot. Datang 30 orang itu udah keren banget gitu ya. Kalau zaman sekarang para asatis mengadain kajian itu kan semua overwhelm gitu ya. Over capacity gitu ya. Selalu di luar daripada selalu di atas daripada target. Tapi zaman dulu nggak begitu. Nah, ketika itulah saya menyadari bahwa yang bisa mengubah atau potensi ke depan adalah woman, youth, netizen, maka saya fokus berdakwah di situ. Ternyata tidak hanya kita yang tahu. Ternyata tidak hanya seorang muslim yang tahu. Orang-orang yang nggak suka sama Islam juga tahu. Dan mereka pun menyusun program yang sangat serius untuk menyasar kepada woman, youth, dan netizen. Anak muda, terkoneksi, dan perempuan. Karena mereka lah yang akan mengubah dunia. Kalau tidak mau di dunia ya Indonesia lah kita bicara. Walaupun sekarang ya mau nggak mau ya dunia juga pasti akan diubah oleh perempuan. Maka saya jadi sadar dakwah kita terhadap perempuan, kaum muslimah ini menjadi hal yang sangat penting pada saat dunia media sosial. Kenapa? Karena pada gilirannya mereka ini yang kelak nanti akan mengubah peradaban. Karena dari rahim-rahim perempuan inilah akan lahir penerus-penerus daripada peradaban. Kalau tidak bisa dikatakan pembangkit-pembangkit peradaban. Mereka yang nanti di pundak mereka itu akan ditaruh beban-beban umat. Ini dari perempuan. Nah, maka kalau perempuannya rusak, maka pasti peradabannya rusak. Kalau perempuannya benar, insya Allah peradabannya adalah peradaban emas yang dihasilkan. Maka orang-orang yang tidak suka kepada Islam, mereka pun senantiasa akan menyerang dari sisi ini. Mereka akan merebut woman, mereka akan merebut netizen, mereka akan merebut youth. Supaya apa? Supaya Islam tidak punya masa depan. Nah, karena itulah saya fokus pada woman, youth, netizen yang akhirnya membuat saya dikenal sebagai orang yang kepo terhadap perempuan. Nah, feminis protes kan ya. Kenapa? Wah, Felix Yeo tuh laki-laki, tapi dia kayaknya harus mendikte perempuan. Makanya mereka nggak suka ketika saya buat buku Yuk Berhijab dan Udah Putusin Aja. Dan itu yang kebetulan membuat akhirnya saya juga mendapatkan tempat di dalam dunia dakwah pada masa-masa awal di Twitter. Saya sempat lanjutkan di Instagram dan sekarang di YouTube. Nah, jadi bukan di Twitter lagi sekarang, tapi udah pindah wasilahnya. Pindahnya kemana? Ya dari Facebook pindah ke Twitter, dari Twitter pindah ke Instagram, dari Instagram pindah ke YouTube. Dari Facebook yang awalnya terlalu awal crowd gitu kan ya, dan itu masih dunia-dunia mula-mula, pindah ke Twitter di mana kata-kata itu menguasai. Siapa yang bisa bikin kata-kata bagus, dia yang akan eksis di Twitter. Siapa yang bisa mengkomunikasikan kata-katanya dengan lebih baik, dia akan eksis di Twitter. Lalu masuk kepada Instagram, di mana gambar yang berbicara. Dan katanya gambar itu adalah ya menunjukkan ribuan kata. Setelah gambar, ya gambar bergerak. Itu adalah sekarang di YouTube live dan segala macam di Instagram. Ya, sebegitulah namanya perkembangan dakwah. Nah, jadi Yuk Berhijab ini adalah ekspresi ketika saya berdakwah di Twitter kepada youth, woman, dan netizen. Kenapa? Karena youth, woman, dan netizen ini yang nanti akan kelak menjadi penentu bahwa Islam ini akan muncul dalam keadaan yang terbaik atau Islam ini justru akan menjadi sama terpuruknya seperti sekarang. Nah, jadi itu kenapa saya bahas Yuk Berhijab dan kenapa saya bahas Udah Putusin Aja. Nah, kenapa dua hashtag ini? Ya oke, kita sudah tahu targetnya adalah youth, woman, dan netizen. Kenapa dua hashtag ini? Karena dua hashtag ini berkaitan dengan yang namanya lifestyle, berkaitan dengan yang namanya Ghazul Fikr, berkaitan dengan namanya perang pemikiran. Jadi gini teman-teman sekalian, sudah nggak zamannya ketika kita mau merusak orang, maka kita ngerusak fisiknya, itu sudah nggak zaman. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan ketika seorang muslim misalnya melakukan sebuah tindakan kekerasan, sebuah tindakan anarkis, seolah-olah itu adalah bagian daripada Islam, enggak. Kenapa enggak? Saya katakan, kalau misalnya orang-orang yang tidak beriman saja, dulu mereka menjajah kaum muslimin dan mereka merusak kaum muslimin dengan fisik, dengan penjajahan, itu aja sudah nggak mau lagi melakukan penjajahan secara fisik. Karena mereka menemukan penjajahan yang lebih oke, penjajahan yang lebih keren bagi mereka, penjajahan yang lebih soft, tapi hasilnya lebih devastating, hasilnya lebih ngeri, yaitu adalah penjajahan pemikiran. Itulah yang namanya hegemoni. Kalau zaman dulu,
ketika misalnya contoh Belanda datang ke Nusantara dan dia buat orang-orang di Indonesia itu orang-orang di Nusantara tuh kerja paksa untuk melayani hawa nafsunya mereka. Itu dengan paksaan, kalau nggak mau ditembak mati, kalau nggak mau disiksa misalnya. Jadi mereka harus melakukan apa yang mereka orang-orang Nusantara harus melakukan apa yang diinginkan oleh penjajah. Mereka harus menjual rempah-rempah dengan harga yang murah. Itu kalau nggak bakal ditembak. Pokoknya dipaksa lah. Sekarang nggak. Mereka ketemu cara untuk bisa melakukan penjajahan pada orang-orang, membuat orang-orang tuh mau melakukan apa yang mereka inginkan, tapi dengan pemikiran. Itulah namanya hegemoni, membuat orang rela untuk melakukan hal-hal tertentu untuk dia. Contoh, kalau dulu orang-orang menghamba dengan dipaksa, sekarang menghambanya nggak dipaksa. Itulah namanya hegemoni. Dulu penjajah itu harus memasukkan budaya mereka dengan cara paksaan. Sekarang memasukkan budayanya nggak usah dipaksa. Kenapa? Karena sudah ada hegemoni namanya. Gimana caranya? Dengan Ghazul Fikr. Dengan perang pemikiran. Nah, perang pemikiran ini setidaknya dilakukan dengan 3 cara pada kaum muslimin. Pertama adalah food, yang kedua adalah fun, yang ketiga adalah fashion. Pertama apa tadi? Food. Yang kedua apa tadi? Fun. Yang ketiga adalah fashion. Yang pertama, food, itu adalah bagian-bagian yang bersifat makanan. Mereka memberikan perang pemikiran dengan cara memasukkan makanan-makanan yang tidak halal. Dan ini penting banget. Tapi dulu belum saya bahas. Kenapa? Karena dunia belum sampai pada level itu. Sekarang baru kita masuk berdakwah lewat food. Lihat tuh hijab alila gitu ya. Lihat tuh yuk ngaji sudah mulai berdakwah lewat food. Banyak para asatis yang lain juga sudah mulai berdakwah lewat food. Jadi yang pertama adalah food. Yang kedua adalah fun. Fun ini adalah apa? Activity. Aktivitas-aktivitas yang senantiasa menjauhkan mereka daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling kentara pada anak-anak muda tentu saja adalah pacaran. Nah, makanya dari situ muncul udah putusin aja. Ketika kita harus memberikan perlawanan terhadap Ghazul Fikr atau perang pemikiran pada anak-anak muda, yang anak-anak muda ini pengennya enak-enak, gitu kan ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, kan gitu kan ya. Pengennya yang happy-happy, pengennya yang enjoy, pengennya yang sans. Maka salah satu wakil daripada fun ini atau aktivitas ini adalah pacaran. Ya kalau sekarang mungkin beda, betul, K-pop sekarang. Makasih Mbak Maya. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa orang-orang itu mau untuk happy, mau untuk fun gitu ya. Nah maka funnya ini yang kemudian saya coba untuk bahas dari segi udah putusin aja. Nah, yang pertama adalah food, yang kedua adalah fun, yang ketiga adalah fashion. Fashion ini adalah cara penampilan, cara kita untuk memberikan sebuah exposure pada diri kita, menampilkan diri seperti apa sehingga orang tuh ngelihat kita dan menilai kita seperti apa. Ini juga adalah termasuk Ghazul Fikr. Kenapa? Karena cara pikir, pola pikir itu akan mempengaruhi penampilan, begitupun juga sebaliknya. Penampilan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Ketika kita sudah berpenampilan sesuatu, itu minimal akan mempengaruhi pola pikir kita. Pun pola pikir kita sebaliknya akan mempengaruhi penampilan kita. Nah, dari pembahasan 3F itu, food, fun, and fashion, maka muncullah di bidang fashion #yuk berhijab. Nah, sayangnya pada saat itu kita belum membahas tentang makanan. Nah, sekarang mungkin kita akan punya hashtag lagi untuk makanan. Kita nggak tahu apa, tapi yang jelas 2 buku ini teman-teman sekalian, #yuk berhijab dan #udah putusin aja, itu muncul karena pola pikir yang kayak tadi. Karena saya harus berdakwah pada anak-anak muda, saya harus berdakwah pada mereka yang terkoneksi, dan saya harus berdakwah pada mereka yang umumnya adalah muslimah atau perempuan. Maka nggak heran kalau saya cek di akun mana saja, di akun saya itu followersnya pasti 60 atau 70% perempuan. Kenapa? Karena memang dari awal dakwah kita pertama ke perempuan, yang kedua media sosial juga dipenuhi oleh perempuan, yang ketiga influencer terbesar dalam sosial media itu juga perempuan. Maka wajar ketika diadakan sebuah riset, perempuan ini ketika dia di dunia media sosial itu ternyata satu perempuan kekuatannya itu lebih daripada 10 laki-laki. Kenapa? Karena perempuan-perempuan ini akan mengadvokasi setiap hal yang dia senengin atau setiap hal yang dia bela. Itu kenapa ketika Anda misalnya contoh salah langkah di dunia media sosial dan perempuan sudah nggak suka sama Anda, ya sudah, Anda tinggal tutup akun aja. Karena perempuan-perempuannya akan senantiasa riweh deh pokoknya, rusuh perempuan itu. Demikian pula kalau perempuan tuh bela kebaikan.
gitu loh. Jadi ketika mereka sudah bela dakwah dan ada yang mau ngerusuin dakwah, itu bisa dirusuin balik sama mereka. Karena perempuan ini ya mengerikan, the power of mak-mak gitu kan ya. Siapa lagi yang bisa send ke kanan lalu belok ke kiri? Setelah ketabrak, dia yang marah. Dia bilang, loh ibu kan dibilang sama yang ditabrak, ibu kan tadi kan sendnya ke kiri, sendnya ke kanan, kenapa ibu ke kiri? Lalu ibunya bilang, iya karena tadi maksud saya itu saya sendnya ke kiri supaya kamu ke kiri karena saya mau ke kanan, kan gitu. Itu kan the power of mak-mak. Mak-mak nggak pernah salah gitu kan ya. Ini adalah salah satu yang bisa kita sampaikan. Kenapa 3 ini penting? Maka terhadap teman-teman muslimah, teman-teman harus tahu teman-teman muslimah ini dijadiin sebagai rebutan. Kenapa dijadiin sebagai rebutan? Karena kalau seandainya mereka baik, insya Allah umat ini akan baik. Kok bisa gitu? Secara literally, kalau kata anak Jaksel gitu ya, literally umat itu diambil dari kata artinya ibu. Artinya kalau ibunya rusak, ya umatnya rusak. Tapi kalau ibu-ibunya baik, ummahatnya baik, maka umatnya juga pasti akan jadi baik. Kenapa? Karena anak yang baik insya Allah berasal daripada ibu yang baik. Nah, itu pendahuluan kenapa saya nulis yuk berhijab dan udah putusin aja. Dan karena sudah hampir setengah jam, jadi kita nggak jadi bahas. Gimana ya? Jadi kita nggak jadi bahas. Karena itu kita nggak jadi bahas tentang yuk berhijab pada pertemuan yang kali ini. Insya Allah kita akan bahas yuk berhijab di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah senantiasa, mampu untuk menjalani 10 hari bulan Ramadan yang terakhir ini dengan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita semuanya, terutama para muslimah, untuk menjadi muslimah-muslimah yang baik, muslimah-muslimah yang taat sesuai dengan aturan-aturan Allah, karena pada muslimah inilah terdapat banyak sekali potensi kebangkitan Islam yang kita nantikan. Walau misal teman-teman sekalian, insya Allah nanti akan kita bahas. Teman-teman boleh kasih tahu yang lain. Beberapa waktu kita akan bahas yuk berhijab, mungkin 1 atau 2 pertemuan, dan beberapa pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang udah putusin aja. Nah, jadi bagi yang teman-teman yang masih pacaran, pastikan Anda ikut. Oh, udah takut duluan pada kabur gitu kan ya. Enggak, insya Allah ikut aja dulu. Nanti urusan putus kan belakangan. Yang penting ikut aja dulu. Wallahualam bishawab, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.